Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sera. Saya Lisa. Saya Dewi. Kami dari kelas 12 N2. Jadi kita di sini bakal sharing kegiatan kita selama PKL. Kami PKL di Bumi Langit Group. Jalan Cihanjuang Rahayu, nomor 132, Kampung Salanglega, Parongpong, Kabupaten Parongpong, Desa Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Kalau pembimbing sekolah, Palatip Sopiulo. Kalau pembimbing lapangannya Teh Daisy Yushipa. Kalau di minggu pertama sampai minggu kedua tuh Lisa di bagian marketing. Lisa tuh dipisahin sama Sera sama Dewi. Aku divisi bawah, kalau Sera divisi atas. Kalau Sera tuh pegang KIG sama Dewi. Kalau aku tim marketing. Jadi Sera sama Dewi itu kan ditempatin di lantai atas. Lantai atas tuh tim Yuka. Jadi kita tuh ditempatin di tim Yuka. Nah, tim Yuka itu ada 4 divisi lagi. Ada KIG. KIG itu kalau Instagram, jadi kayak bikin story feed gitu, kayak carousel gitu. Terus ada KFB. KFB itu kelola Facebook, sama sih bikin desain juga untuk yang bisnis di Facebook. Biasanya target marketnya mama juga. Terus ada SBO. SBO itu sekolah bisnis online yang biasanya yang mau mulai bisnis itu ikutan kelas SBO tapi kelasnya online. Terus yang keempat ada SAO. SAO itu sekolah admin online, hampir sama sih kayak SBO yang tadi. Kalau kita masuk kerja itu jam 7.45 dan beres tuh rata-rata jam 5.17.00. Kegiatan pagi-pagi di kantor biasanya itu kita ada zikir petang dan pagi. Kalau petangnya tuh kisaran jam asar 3:30 gitu lah ya. Terus gitu. Biasanya juga kalau pagi suka ada ini sih literasi sama bedah buku. Nambah-nambah ilmu guys. Terus Jadi di sana tuh bukan harus sih, waktu dulu tuh jadi per orang tuh harus benar-benar baca buku dan ngebedah buku yang udah mereka baca tuh apa dan persentase gitu. Alhamdulillah sih banyak ilmu baru yang didapat. Kesulitan PKL kan waktu pertama mah kayak waktu pertama belum pada kenal gitu ya, jadi kita teh sulit buat adaptasi gitu, tapi semua orangnya pada baik, jadi kita teh udah satu frekuensi gitu. Kalau buat kesulitan waktu PKL mah kan kita tuh udah vakum sekolah dari beberapa bulan yang lalu gitu ya sebelum PKL, dan ada kabar langsung PKL gitu, jadi kita tuh nggak prepare, tidak memaksimalkan gitu ya. Ada kirain teh gak akan PKL aja gitu, udah soalnya lagi pandemi. Dan waktu awal tuh susahnya tuh ini sih karena kita udah lama gak praktek mungkin ya, jadi kayak stuck banget aja gitu. Kaget. Terus manajemen waktunya belum baik sih, belum benar gitu. Tapi kalau kesini alhamdulillah sih karena udah kebiasa mungkinnya, kita juga jadi menempatkan diri sebagai karyawan, jadi udah biasa kesini mah jadi lancar gitu. Kalau PKL di sana ngapain aja? Yang pastinya di sana tuh setiap harinya produktif. Terus kalau bulan pertama tuh kan hari Sabtu tuh masuk, jadi kita istirahat tuh cuma hari Minggu doang di kosan tuh. Kalau kerjanya sih paling ngedesain buat Instagram kayak kita tuh kayak dikasih klien gitu. Jadi udah benar-benar punya tanggung jawab, punya yang target gede juga. gitu. Iya. Kalau kliennya marah ya kita tanggung jawab kita. Jadi kita harus handle kliennya.
banyak banget sih pelajaran yang didapat. Nah gitulah guys ya intinya. Intinya kita tuh kayak udah bener-bener karyawan gitu lah, bisa main tanggung jawabnya gede gitu, jadi nggak ada pembedaan gitu buat anak PKLT, emang bener-bener jadi kayak karyawan. paling cuman klien kita mah megang 3, kalau karyawan biasa mah 5. Iya, bedanya cuma itu sih. Tapi kalau copywriting, STK gitu kita Sama. bikin sendiri sama kayak karyawan. Karyawan Yang pastinya setiap hari produktif, nggak ada. Waktu yang kebuang sia-sia. Kan biasanya kalau dengar orang lain yang PKL paling cuma disuruh fotokopi kayak gitu. Ya itu bener-bener kerja lah, jadi alhamdulillah kepake, dan dari sekolah juga bermanfaat sekali untuk PKL. Jadi kalian nggak boleh jangan santai-santai gitu. Nggak ada waktu. Pelajaran sekolah Paling tuh yang minggu penting doang. banget, bermanfaat banget sih untuk buat PKL. Kalau buat bilang nyaman itu karena mungkin Bu Muri ngerekrutnya karyawan itu yang fresh graduate, jadi kayak masih seumuran gitu loh sama kita, jadi ya yang karyawannya friendly, terus di sana tuh baik-baik banget, pengertian banget sih. Jadi kan waktu kita pertama masuk mah karyawannya tuh semuanya cewek. Jadi kita tuh kayak nggak kagok lah soalnya semuanya cewek gitu. Tapi nggak dibedain sih kita anak PKL atau bukan, dirangkul gitu sama. Kalau tempat kos kita tuh cari sendiri, bener-bener cari sendiri, mandiri gitu ya, nggak mau repotin orang. Jadi waktu pas nyampe perusahaannya hari itu juga kita langsung Nyari kosan. kos. Alhamdulillah ya langsung ketemu, nggak Langsung perlu dapet jalan gitu. jauh-jauh gitu, dan alhamdulillah nyampe pas banget buat anak kos mah. Harganya Lingkungannya juga baik, alhamdulillah. Kalau menurut aku sih yang pertama tuh mental, karena kita kan jauh dari orang tua. Terus PKL tuh kan kayak latihannya kerja gitu, jadi harus mental sih yang pasti. Terus ilmu yang tadi dibilangnya, kalau belajar teh jadi harus bener-bener kerasa, soalnya kalau kerasa banget kalau PKL tuh. Kalau misalkan dia udah nanya ke siapa kan itu bekal kita buat PKL gitu. Terus kalau tambahan dari aku mah, kalau misalkan nggak bisa waktu PKL gitu cuma malu-malu, soalnya kalau malu-malu ada kerasa nggak dikasih tahu kalau kita nanya mah. Kalau kitanya misalkan nggak tahu apa-apa nih, tanya aja sama pembimbingnya, udah nggak bakal dimarahin, udah kalau bisa gitu. sama menuju waktu juga. Penting banget dari sekarang bisa. Jadi nanti kerja tuh udah kaget gitu. Terus kita juga bagi pengalaman juga di luar pertanyaan. Jadi kita tuh kan klien per bulannya tuh pegang 5 minimal yang karyawannya, dan misalkan masuk ke bulan berikutnya, jadi tetap penentuan Diperpanjang atau enggak? diperpanjang atau enggak. Jadi si mbaknya tuh puas apa enggak sama kinerja kita. Dan kalau misalkan diperpanjang, waktu awalan tuh kita biasanya dikasih produk raja ya, produk yang di perusahaan itu juga. Cuman untuk sekarang kita tuh jadi misalkan ada satu akun yang diperpanjang, kita tuh dapat uang saku 100.000 bonus orangnya teh. Berlaku juga buat anak PKL, soalnya kita juga semuanya ngalamin, alhamdulillahnya. Berarti kerja kita tuh memuaskan gitu. Alhamdulillah kepake. 16. Kalau software pasti kepake sih, soalnya kita juga pakai Photoshop. Cuman di sana tuh kan emang ngejar target banget ya, jadi gak harus cepet, gak bisa leha-leha. Bukan leha-leha gimana ya? Kan kalau Photoshop itu belum nge-lag-nya, apalagi kalau connect internet. Kalau kita tuh di sana lebih ini sih lebih ke Canva, pakai Canva.
Kenapa pakai Canva? Karena di Canva itu udah ada elemen, jadi kita nggak perlu nyari dulu, searching dulu ke Google, nge-trace dulu, nggak perlu. Udah disediain elemen, terus kayak tambahan-tambahan lainnya gitu udah lengkap lah di Canva mah. Jadi biasanya pakai itu sih, dan emang bener banget, emang lebih gampang sih, lebih cepat juga. lebih cepet juga. Tapi kalau kayak di Photoshop gitu mah sama kayak yang dipraktikin di sekolah. Sama sih, banyak kepake juga yang di sekolah. Kalau penghasilan paling tambahannya dari bonus yang tadi mungkinnya yang diperpanjang. Kita juga pertamanya nggak ngira akan digaji gitu ya soalnya. Dan ternyata waktu perpisahan itu kita tuh alhamdulillahnya dapet beasiswa dari Bu Muri. Udah berapa? Masing-masing tuh Ada sewa lah. jadi 1 jutaan. Tapi ingat ini bukan gaji. Beasiswa. Kalau PKL bisa pulang kampung, tergantung orangnya sih. Tapi kalau kita selama 3 bulan di Bandung tuh nggak pulang ke rumah, soalnya kan nggak berani juga cewek gitu. Terus Pandemi Lagi sih. PSBB juga di sini di Bandung. kalau jam kerjanya sama kayak karyawan biasa. Jadi harus kuat kaliannya, Mental, mentalnya, batin juga mental batin. harus sering makan. Jangan lupa makan ya. Kita mau sharing nih, soalnya waktu di kosan tuh kita yang biasanya makan itu cuman minimal 2 hari gitu ya sehari teh, itu mah di sana tuh bener-bener dua kali sehari teh, tapi kita di sana 3 kali makannya. Teratur banget Jadi dari kayak gimana ya, capek tapi seneng gitu. iya kayak kerasa lah udah kerjanya gitu. Terus jauh dari orang tua, kita masak sendiri, nyuci, libur teh ya. Banyak banget lah kalau cerita suka dukanya deh. Jadi kalau kalian PKL jangan nyampe ngelewatin makan. Itu yang terpenting. Minimal 3 kali lah sehari, pagi, siang, Malam. Ngemil juga. Di kantor tuh kita dikasih makan ya, jam biasanya waktu istirahat itu dipakai buat makan, sholat dan jajan. Dan kita itu disediain cemilan juga di sana. Jadi kita tuh bebas bisa nyemil gitu. Sambil kerja juga. Tapi nggak boleh makan makanan berat. Nah, tapi kalau Kalau nyemil. kayak gitu mah boleh. Ngambil aja terus nggak apa-apa.